Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Rashid Arhab dan hari ini saya akan mengerjakan lab session 2, Best Practice and the Zen of Python. Simpelnya di sini kita akan mengoreksi sebuah kode menggunakan menggunakan prinsip Python Enchantment Proposal Egg atau PEP8. Oke. Yang pertama kita diberikan kode soal yaitu def average data total sama dengan 0, for d in data total plus sama dengan d, return total len data, print average. Oke. Source code dapat di-download pada link berikut. Oke. Kita akan download linknya terlebih dahulu. Oke, kita download linknya. Oke, sudah. Oke. Untuk instruksi pertama adalah copy kode program di atas. Kode tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar P PEP egg atau Python Enchantment Proposal Egg. Panduan praktikum. Jalankan flag 8 pada terminal untuk memindai kode di atas. Dokumentasikan seluruh daftar pelanggaran gaya penulisan yang muncul. Oke. Kita disuruh untuk memeriksa kode tersebut ketidaksesuaian terhadap standar dari PEP egg dengan tools flag egg. Oke. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke CMD atau command prompt. Windows R CMD. Sebelum kita mengoreksi kode yang ada, kita akan membuat file directory baru dengan perintah git init approach 2. Di sini saya beri nama approach 2 dengan nama npm saya sendiri 258 git init approach 2. Oke. Karena sudah masuk kita akan pindahkan file yang baru kita download ke ini. Kode set3 akan kita copy dan akan kita pindahkan ke direktori baru yang udah saya buat. Ya, di sini ada approach 2, 2578, 268. Langsung kita copy aja. Oke. Setelah kita melakukan copy seperti biasa, jika sebuah file yang baru kita buat kita pindahkan, maka mode dari file atau repository tersebut masih dalam mode modified yang harus kita add agar berubah menjadi stage lalu kita commit. Oke. Sebelumnya kita akan cek dulu statusnya itu di git status. Git repository fatal. Git ini. Oke, kenapa ini fatal? Karena kita belum masuk ke dalam repository si Proch ini sendiri. Proch 2. Oke, setelah kita masuk kita berikan perintah kembali git status. Oke. Di sini untracked files use git and file to include in what will be commit. Oke. Itu terbukti bahwa file tersebut masih dalam mode modified. Kita akan berikan perintah git add kode set3.py. Oke, setelah kita lakukan git add, kita akan commit file tersebut agar tersimpan. Git commit in m commit 1 menyimpan 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 file menyimpan file saja, yang artinya file tersebut belum mengalami perubahan atau belum dikoreksi melalui flag 8 itu sendiri. Oke, kita cek apakah commit yang kita lakukan sudah masuk. Git log, iya, file 1 menyimpan file. Oke.
Setelah itu saya akan membuka isi dari kode C3.py ini melalui Sublime Text, file, open file, arahkan ke tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Ini approach 225782058. Oke, kita buka. Oke, di sini sudah terbuka filenya. Kita langsung bagi dua aja sama ini. Oke. Oke. Setelah terbuka kita akan langsung ngecek nih file tersebut dengan cara git 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 min m like egg. Lalu kita tuliskan kodenya, sorry, Python min m flake 8 kode set 3. Oke, di sini nampak jelas ada di sini kita diberitahu ada tiga masalah yang diberitahu dari sistem bahwa ada tiga kesalahan yang tidak sesuai dengan Python Enchantment Proposal Egg. Yang pertama itu ada di bagian baris 2 kolom 10, baris 4 kolom 14, dan baris 7 kolom 1. Kita kembali dulu kepada soal. Oke. Jalankan flake 8 pada terminal untuk memilih kode di atas. Dokumentasi seluruh daftar pelanggaran gaya penulisan yang muncul. Lakukan perbaikan bertahap auto commit dengan memperbaiki satu persatu baris kode. Walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran. Oke, kita diperintahkan untuk memperbaiki satu persatu baris kode. Setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contoh, Git commit min m perbaikan pep8 menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Oke, ambil screenshot. Setelah seluruh flake 8 teratasi, tambahkan docs. Oke. Artinya pada perintah ini kita akan eh, mengoreksi kode-kode yang ada dengan perintah-perintah yang ada. Oke, seperti pada contoh yang pertama adalah kode set Python, di mana kita mendapat kesalahan yaitu missing white space around operator atau kekurangan spasi di antara operator yang ada. Kita diberikan data tambahan yaitu kesalahan berada pada baris kedua kolom ke-10. Oke. Baris kedua bisa kita hitung dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dimana keterangan sendiri adalah missing white space around operator. Jadi kita akan memberikan spasi di antara operator yang ada sesudah dan sebelum operator itu digunakan. Boleh kita control save, kita git add kembali, di command prompt, git add kode. Oke, setelah git add kita lakukan git commit min m. Boleh kita beri keterangan terlebih dahulu commit yang kita lakukan ini commit ke berapa? Commit kedua, perbaikan seperti pada keterangan di soal, yaitu perbaikan pep8 menghapus spasi berlebih pada argumen fungsi. Oke.
perbaikan pet 8. Artinya yang kita tulis adalah menambahkan. Menambahkan spasi spasi yang kurang spasi yang kurang pada kolom eh spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator dan sesudah operator. Oke. Oke, karena perintahnya sendiri sudah jelas yaitu missing white space around operator. Artinya program ini memerlukan spasi di antara operator atau saat menggunakan operator, di mana yaitu setelah kata total dan sebelum nol. Oke, kita coba enter. Oke, dan pastikan untuk setiap commit untuk kita ngecek apakah commit yang kita lakukan berhasil atau tidak, saya bisa menggunakan perintah git log. Oke, di sini ada datanya bahwa commit 1 menyimpan file, commit 2 perbaikan pet 8, menambah spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator. Kita lanjut lagi untuk melihat atau mengecek kesalahan-kesalahan selanjutnya dengan Python min_m flag 8 code. Oke, selanjutnya kita eh, memiliki kesalahan di baris keempat kolom ke-14 E225. Missing missing white space around operator. Artinya harusnya nggak jauh beda, yaitu kita diminta untuk memberikan white space around operator di antara operator yang ada atau di seputaran operator itu saat sebelum digunakan. Oke, eh, jika jika teman-teman lihat bahwa ada perintah yaitu ada informasi bahwa kesalahan tersebut bisa langsung kita cek menggunakan kode tersebut yaitu baris keempat kolom 14 yang bisa kita lakukan dengan mencari barisnya itu baris keempat lalu kita menghitung kolomnya itu dimulai dari saat kursor tersebut sudah ada. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, artinya white space yang akan kita berikan dimulai di sini. Kita akan berikan space. Lalu karena keterangan adalah around operator, artinya sebelum dan sesudah operator itu digunakan. Kita save. Lalu kita kembali git add. Git add code. Set 3 byte. Oke, oke, di sini saya melakukan typo yang harusnya code jadi code. Oke, setelah berhasil kita git commit kembali. Git commit min_m perbaikan pep8 di mana sebenarnya sama aja yaitu menambahkan spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator. Oke, sebelum dan sesudah operator. Oke, perbaikan papan menambahkan spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator pada baris keempat kolom ke kolom ke-14. Lalu untuk memake sure kembali kita lakukan perintah git log. Oke, di sini saya sudah melakukan 3 kali commit yaitu
commit 1, commit 2, dan seharusnya saya tambahkan commit 3, yaitu commit 3-nya adalah perbaikan PEP 8 menambahkan spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator pada baris keempat kolom keempat. Oke. Selanjutnya kita cek kembali apakah masih ada kesalahan dengan Python min flag 8 code. Oke, kesalahan terakhir kita adalah kita memiliki kesalahan di baris ke-7 pada kolom pertama. Oke, seharusnya di sini. E305 expected to blank line after class or function definition found 1. Artinya, kita diperintahkan untuk melakukan memberikan jarak dua line atau dua baris sesudah menggunakan class atau mendefinisikan fungsi. Oke, artinya di sini kan eh, sudah ada blank lines tapi hanya satu, yaitu di baris ke-6. Artinya kita tinggal menambahkan satu blank lines lagi agar sesuai dengan rules Python Enchantment Proposal Egg. Dengan kita meng-enter satu kali. Oke, kita control save. Lalu kita git add, kita add kembali agar tersimpan. Oke, lalu kita git commit, git commit, okay. Kita berikan tanda bahwa ini adalah commit kita ke 4 kali, commit 4, perbaikan, pep8 take 2. Di sini kita menambahkan baris kosong, menambahkan satu baris kosong setelah kode menggunakan definisi fungsi. Menggunakan definisi fungsi. Oke. Oke, setelah itu kita cek kembali git commit yang telah kita buat. Oke, di sini sudah ada 4 git commit yang telah saya buat gitu. Pertama, commit 1 menyimpan file yang masih kosong atau belum mengalami perubahan, dan yang kedua adalah commit 2 perbaikan PEP 8 menambah spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator yang berada di baris kedua tadi. Yang ketiga adalah perbaikan PEP8 menambah spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator pada baris ke-4 kolom ke-14. Dan yang commit terakhir saya adalah commit 4 perbaikan PEP8 menambah satu baris kosong setelah kode menggunakan definisi fungsi. Oke. Selanjutnya, setelah seluruh pelanggaran flag 8 teratasi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui pdoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Oke. Dokumentasi sistematis. Nama file, tujuan program, terutama. Oke, di sini kita diperintahkan untuk membuat docstring atau dokumentasi yang memudahkan seorang programmer agar memahami arah atau informasi-informasi tambahan dari program yang dibuatnya atau program yang dibuatnya dan dibaca oleh orang lain. Seperti pada contoh di sini dokumentasi modul, nama file, tujuan program, fitur-fitur utama dari kode program ini tersebut agar bisa cepat dibaca, identitas penulis, dan tanggal pembuatan terakhir untuk data-data yang sangat penting.
Yang kedua adalah dokumentasi fungsi, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, kita akan menambahkan, mungkin bisa kita. Yang pertama dokumentasi modul. Oke, untuk membuat dong string, perintahnya adalah kita lakukan kode petik 3 kali, lalu kita beri jarak, kita tutup lagi, kode petik 3 kali. Oke, yang pertama adalah nama file, hmm, nama file adalah codeset3.py, codeset3.py. Lalu ada tujuan program, oke, enter. Tujuan program. Oke, tujuan program ini sendiri adalah untuk mencari atau menghitung rata-rata dari sebuah nilai. Oke, atau menghitung rata-rata dari sekumpulan data nilai atau angka numerik atau angka numerik. Oke, setelah tujuan program, fitur utama. Oke, oke. Fitur utama yang dimiliki dari program ini adalah satu, yang pasti adalah untuk menghitung rata-rata, menghitung rata-rata, menghitung rata-rata dari, menghitung rata-rata dari, menghitung rata-rata dari data yang diberikan, dari data yang diberikan atau yang ada, atau yang ada. Yang kedua adalah mencegah adanya data yang kosong, mencegah mencegah adanya mencegah adanya data yang kosong. Oke, oke, selanjutnya fitur, oh, oke. Selanjutnya adalah identitas penulis dan tanggal pembaruan terakhir identitas penulis. Pas penulis
Baik, lama. Faiz, Isyan, Rashid, Arahap. Lalu ada NPM, M, 2578268. Lalu ada Prodi, Teknologi, Rekayasa, Internet, Program Studi. Setelah itu ada kelas 2C. Oke. Dan tanggal pembaruan terakhir. Oke. Tanggal. Oke, ini sudah di luar dari identitas penulis. Setelah identitas penulis, ada tanggal pembaruan terakhir. Tanggal, oh, ya, yaitu pada tanggal, oke, saya melakukan tanggal pembaruan terakhir ini pada tanggal 14 Maret 2026. 14 Maret 2026. Oke, dokumentasi nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, tanggal pembaruan terakhir. Oke, kita kita save terlebih dahulu. Lalu kita git add kembali, git add code set code set 3. Oh iya. Lalu kita git commit untuk menandakan dan menyimpan. Git commit and oke, di sini kita lanjut. Terakhir saya melakukan commit keempat, yaitu perbaikan menambahkan satu baris kosong setelah kode definisi fungsi. Artinya kita di commit kelima, yaitu menambahkan docstring menambahkan docstring menambahkan dokumentasi modul. Oke, di sini kita menambahkan dokumentasi modul. Menambahkan dokumentasi modul. Oke, kita cek perubahannya atau komitnya. Oke, komit 5 menambahkan dokumentasi modul. Oke. Selanjutnya, dokumentasi fungsi, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, dokumentasi fungsi artinya kita akan menambahkan dokumentasi di bawah fungsi. Oke, di sini 3 kita berikan jarak. Oke. Ini yang pertama, deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif dari fungsi average. Oke, fungsi average adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan rata-rata menghasilkan rata-rata dari data menghasilkan rata-rata dari data. Ya, dari data yang tersajikan. Yang
yang ada. Oke, karena dari basic dari fungsi average sendiri adalah menghasilkan rata-rata, dan rata-ratanya itu angka rata-ratanya didapat dari mana? Didapat dari yang kedua adalah rincian parameter beserta tipe datanya. Jadi hubungan antara fungsi ini adalah hasil dari fungsi rata-rata ini tergantung dari parameter apa yang ada di datanya tersebut. Oke, selanjutnya adalah parameter. Parameter. Dan nama parameter di sini adalah data. Oke, data. Oke. Parameter yang ada adalah data yang yang ada di dalam parameternya data ini yang ada di dalam list, dan tipe data yang bisa dimasukkan adalah tipe datanya adalah integer atau float. Oke, oke. Jadi eh, deskripsi fungsionalis dari def average ini sendiri adalah menghasilkan rata-rata dari data yang ada. Rata-rata dari data yang adanya itu dari mana? Hasil rata-rata data ini adalah mengambil dari parameternya tersebut, yaitu adalah data yang terbungkus dalam list, yang tipe datanya adalah integer atau float atau bilangan bulat atau bilangan desimal yang bisa dirata-ratakan. Oke, selanjutnya ada nilai kembalian atau kita biasa sebut dengan return. Return adalah nilai kembalian dari nilai kembali dari sebuah fungsi yang ditulis. Fungsi yang ditulis. Oke, return sendiri adalah nilai dari sebuah fungsi, nilai kembali dari sebuah fungsi yang ditulis atau nilai hasil. Nilai nilai kembali dari hasil. Oke, saya tambahkan nilai kembali dari hasil sebuah fungsi yang ditulis. Oke, dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke, sebagai contoh dari return ini sendiri akan saya berikan contoh. Contoh ada jika isi dari average itu sendiri datanya adalah 10, 20 dan 30. Oke, 10, 20 dan 30. Maka hasil yang dikembalikan atau returnnya adalah 20. Kenapa 20 dan 20 dalam tipe data float? Kenapa 20? Karena dari mulai pertama yaitu fungsinya dari average sendiri adalah menghasilkan rata-rata dari data yang ada, dan di sini kita memasukkan dari mana data tersebut. Data tersebut adalah dari parameter, yang parameter tersebut bernama data, yang tipe datanya adalah integer atau float, di mana saya memasukkan data integer yaitu 10, 20, 30. Yang konsep dari data tersebut adalah menambahkan semua data dan membagi dengan jumlah data. Yang hasilnya adalah 20 dan dikembalikan dalam bentuk float. Oke, nilai kembalian dan contoh pemanggilan fungsi. Oke, yang terakhir untuk contoh pemanggilan fungsi, saya akan memberikan sampel datanya di sini. eh, Akan saya oke yang simple aja, mungkin satu, dua, dan tiga. Oke, kita Ctrl save, lalu kita git add dan git commit kembali. Oke, jika seperti ini kita cukup tekan Q, git add,
git add code set git, git add code set to. Oke, lalu kita git commit, git commit min m. Oke, kita lanjutkan setelah tadi kita melakukan commit kelima, lalu kita akan lanjut dengan commit ke-6. Commit 6 yaitu menambahkan dokumentasi fungsi dan contoh pemanggilan. Oke, contoh pemanggilan dapat dilihat di sini. Itu saya menekan print average dan saya memberikan data atau parameternya adalah 1, 2, dan 3. Lalu kita cek kembali dengan git log. Oke, git yang saya lakukan berhasil dari sampai saat ini saya melakukan 6 kali commit atau 6 kali menyimpan. Yang pertama adalah oke, di sini seperti yang terlihat hanya pada saat saya melakukan commit ketiga sampai ke 6. Yap, yang dimana commit terakhir saya adalah menambahkan dokumentasi fungsi dan contoh pemanggilannya. Oke, selanjutnya kita kembali kepada soal. Oke, pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Oke, kita akan coba lakukan perintah di mana perintah tersebut yang hanya akan memunculkan dokumentasi-dokumentasi yang sudah kita tuliskan di command prompt kita melalui Git. Itu dengan perintah Python min m pdoc kode set 3 py. Jadi sebelum kita cek kembali Python min m pdoc code set 3 py. Oke. Oke. Di sini artinya dokumentasi yang telah saya berikan itu berhasil dengan saya melakukan perintah Python min m pdocode yang artinya program meminta untuk melihat dokumentasi-dokumentasi yang telah dibuat, di mana saya tadi menuliskan nama, yaitu nama filenya, codeset, nama file, codeset 3, sebentar, yaitu, dan juga description, tujuan program, menghitung rata-rata dari sekumpulan data, nilai atau angka numerik, dan fitur utamanya menghitung rata-rata dari data yang diberikan atau yang ada, mencegah adanya datanya kosong. Lalu identitas dari penulis saya sendiri, yaitu Faizi Syamar Sitarahap, 2578268 NPM saya, dengan dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Tanggal pembaruan terakhir adalah 14 Maret 2026. Oke. Setelah di bagian dokumentasi dokumentasi modul, lalu kita ke dokumentasi fungsi function average data. Fungsi adalah menghasilkan rata-rata dari data yang ada. Lalu ada parameternya adalah data yang dalam bentuk list, tipe datanya adalah integer atau float. Dan yang terakhir adalah return, nilai kembali dari hasil sebuah fungsi yang ditulis. Dan saya menuliskan contohnya, lalu hasilnya. Oke. Hmm. Yang terakhir, proses eksekusi Flake 8 menjelaskan mengenai alasan teknis di balik setiap perbaikan baris code. Oke. Sedikit menjelaskan.
Proses eksekusi flag, fungsi dari flag itu sendiri setelah kita coba, fungsinya adalah untuk mengoreksi eh, mana saja baris yang tidak sesuai ini, mana saja baris-baris atau kesalahan-kesalahan kode yang tidak sesuai dengan penerapan PEP 8 atau Python Engagement Proposal 8. Sebagai contoh di mana kita diperingatkan saat kita mencoba menggunakan perintah flag 8, kita diberikan informasi bahwa ada 3 titik kesalahan. Yang pertama di baris kedua kolom 10 yang tadi kita membenarkan eh, yang dimana kurangnya spasi di antara operator-operator, yaitu di antara operator ini sama dengan. Lalu kita diberitahu pada bagian baris 4 kolom 14 missing white space around operator, yaitu hal yang sama di bagian sini yang sekarang menjadi baris 33, yaitu total space tambah tambah sama dengan space D sama, yaitu missing white space around, yang artinya program meminta agar adanya jeda atau jarak eh, di around operator sesudah atau sebelum menggunakan operator. Lalu yang terakhir kita diberi informasi bahwa ada kesalahan di baris ketujuh kolom pertama, yaitu pada bagian print average, di mana expect two blank lines after class or function definition. Artinya setiap setelah after class or function, setelah menggunakan class atau function definition, kita harus memberikan jarak yaitu dua blank lines atau dua baris kosong dengan cara menggunakan dua enter aja. Oke, lalu kita mm, membenarkannya dengan cara satu-satu agar commit yang kita lakukan sesuai. Sebagai contoh, tadi saya di commit 2 menambahkan spasi yang kurang. Lalu saya menambahkan untuk yang ketiga nih saya menambahkan commit 3, yaitu saya beri penjelasan lagi yang tadi kurang di commit 2, di commit 3 saya tulis sebagai perbaikan PEP menambahkan spasi yang kurang sebelum dan sesudah operator pada baris keempat kolom ke-14. Oke, dan yang terakhir saat saya mengoreksi yang terakhir adalah expected to blank lines after class or function definition. Saya memberikan jarak yaitu dua baris. Lalu saya git add kembali dan git commit kembali untuk menyimpan perbaikan. Komit 4 perbaikan pep8 menambah satu baris kosong setelah kode menggunakan definisi fungsi. Karena tadi sudah ada satu baris kosong, maka saya tinggal menambahkan satu baris lagi. Oke, penjelasan mengenai relevansi antara perbaikan yang dilakukan dengan salah satu butir filosofi dalam desain Python. Oke, mungkin banyak orang melihat bahwa hmm, banyak orang melihat bahwa kode itu hanya dari tulisannya saja atau dari fungsi atau maksud dari kode itu sendiri. Padahal, perbaikan yang saya lakukan di spasi dan memberikan enter itu mengandung filosofi dari Zen of Python, yaitu sparse is sparse is better than dense. Yang artinya eh, kode kode yang baik adalah kode yang memiliki cukup jarak dan ruang dibandingkan kode yang terlihat padat dan sempit. Seperti pada contoh di mana saya memberikan spasi di baris ke-31 yang tadinya itu tulisannya seperti ini. Yang dimana terlihat tidak memiliki ruang dan kode tersebut terlihat sempit dan padat. Oke, arti dari sparse is better than dense adalah itu kode yang memiliki ruang yang cukup itu sangat lebih baik dibandingkan kode yang terlihat padat dan sempit. Dikarenakan kita harus memberikan nafas pada kode melalui enter atau melalui white space atau enter agar dapat lebih mudah dibaca oleh programmer lain.
Sebagai contoh, agar dapat mudah dipindai oleh mata programmer-programmer lain yang akan mengerjakan tugas tersebut. Dan PageX ini adalah menjadi standarisasi programmer Python sendiri untuk mengerjakan sebuah project agar seluruh yang mengerjakan ini dapat terbiasa. Jika kita menggunakan eh, filosofi dari Design of Python ini, maka tidak akan ada masalah saat pembuatan apapun itu, pembuatan project, karena para profesional sudah terbiasa dengan tulisan-tulisan yang rapih dan kompleksitasnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.